Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah film menarik tentang perjuangan seorang ibu single parents dalam menghidupi seorang putrinya yang... Wanita ini bernama Chanda. Ia adalah ibu dari seorang bocah bernama Apeksha, atau yang biasa dipanggil Apu. Hari ini merupakan hari pertama Apu masuk sekolah di kelas 10. Sang ibu berusaha berkali-kali membangunkan putrinya yang sulit sekali bangun. Sang ibu sampai menyempratkan air berharap anaknya segera bangun lalu siap-siap sekolah. Ketika bangun, Apu mengeluhkan kenapa ibunya memberi namanya dari huruf A, kenapa nggak dari Z aja, agar ia punya tambahan waktu ke sekolah. Ibunya bilang ganti aja jadi Zandubam, yang mana itu adalah balsam nomor 1 di India. Ia juga kembali nyuruh putrinya bergegas siap-siap berangkat agar nggak telat. Dengan malas-malasan, Apu hanya mengiyakan ibunya. Sang ibu kemudian berangkat kerja. Sebelum ke tempat kerjaannya, ia menyempatkan berdoa agar anaknya dimudahkan dalam belajar. Sesampainya di rumah Dokter Dewan, ternyata Chanda bekerja sebagai asisten rumah tangga di sana. Di sisi lain, Apu bersiap-siap ke sekolah. Tak lupa, ia berdoa agar diselamatkan dari pelajaran matematika, karena ia sangat tidak menyukai pelajaran itu. Sesampainya di sekolah, Apu terlambat. Ia lalu dihukum oleh kepala sekolah bersama dengan temannya bernama Sweety. Tak lama kemudian, ada satu teman Apu yang juga telat bernama Pintu. Di hari pertamanya sekolah, Apu langsung belajar matematika, bahkan guru yang mengajar adalah kepala sekolahnya sendiri. Hal tersebut akan membuat kepala Apu pusing 2 kali lipat. Selain bekerja sebagai ART di rumah Dokter Dewan, Ibu Apu juga bekerja di beberapa tempat lainnya. Keesokan harinya, saat Chanda bersama Dokter Dewan sedang jajan, Chanda menanyakan berapa biaya sekolah medis dan teknik. Dokter Dewan lalu bilang bahwa pendidikan sekarang seperti ladang bisnis, sehingga biaya pendidikan sangat mahal sekali. Sesampainya di rumah, ia melihat putrinya sedang menari bersama temannya. Apu yang melihat ibunya pun langsung mematikan musik. Sang ibu yang melihat kelakuan anaknya hanya bisa menghelakan nafas. Malam harinya, sang ibu bertanya tentang cita-cita putrinya. Apu dengan gampangnya malah jawab ingin jadi pembantu seperti ibunya. Karena menurutnya pekerjaan orang tua akan menurun kepada anaknya. Jika anaknya insinyur, jadi insinyur. Anaknya dokter, jadi dokter. Maka anaknya pembantu akan jadi seorang pembantu juga. Mendengar hal itu, sang ibu marah karena selama ini ia kerja keras banting tulang agar kelak anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi Apu malah malas-malasan belajar karena kelak ia mau jadi pembantu. Bukannya sadar dengan ucapan ibunya, Apu yang terlalu malas mendengarkan omelan ibunya langsung kembali tidur. Melihat sikap putrinya, sang ibu hanya bisa istighfar. Keesokan harinya, Chanda bekerja seperti biasanya. Namun, ia terpikirkan masa depan Apu. Ia lalu menceritakan masalahnya ke dokter. Dokter memberi nasihat bahwa orang bisa sukses karena 2 hal, yaitu karena keberuntungan atau kerja keras. Jika Apu tak beruntung, maka ia harus kerja keras agar bisa berhasil. Chanda lalu bilang, itulah masalahnya. Apu hanya malas-malasan. Terlebih lagi dalam pelajaran matematika. Dokter bilang kalau sampai Apu gagal di ujian kelas 10 ini, maka ia akan berpikir untuk berhenti sekolah. Karena ia sudah banyak menemui kasus anak-anak seperti itu. Dokter lalu melanjutkan dengan memberi saran agar Apu ikut les tambahan, khususnya pelajaran matematika. Kebetulan ia mempunyai kenalan pemilik bimbel. Setelah pulang kerja, Chanda mendatangi bimbingan belajar tersebut dan kebetulan sedang ada program diskon.
Namun, hanya untuk anak-anak yang berprestasi yang mempunyai nilai di atas 75% dan nilai Apu hanya 47%. Hal itu membuat Chanda kecewa karena seharusnya yang membutuhkan les adalah orang-orang yang kurang pandai, bukan orang yang sudah pandai. Pemilik bimbel itu lalu bilang karena Chanda datang atas rekomendasi dari Dokter Dewan, maka ia akan memberikan diskon 50%. Jika di tengah semester ini, putrinya bisa mendapatkan nilai lebih dari 50%. Malamnya di rumah, sang ibu menyampaikan tentang syarat bimbel tadi dan Apu harus bisa mencapai nilai 50%. Apu merasa bimbel tak berguna, ia juga tidak berniat melanjutkan sekolah. Karena ia yakin ibunya tak bisa membiayainya karena ujung-ujungnya juga ia akan jadi pembantu. Sang ibu marah mendengar jawaban tadi, namun Apu langsung pergi dari sana. Keesokan harinya, Chanda menceritakan kekhawatirannya kepada dokter bahwa ia tidak bisa memberikan bimbel, apalagi ia sendiri yang mengajarkannya. Dokter Dewan memberinya saran agar Chanda bersekolah lagi, jadi ia bisa mengajari putrinya. Mendengar lelucon itu, Chanda tertawa, namun dokter serius dengan ucapannya. Bagi Chanda, akan sangat memalukan untuk bersekolah di umurnya yang sekarang. Dokter memberinya pilihan, lebih baik ia bersekolah lagi atau melihat Apu menjadi pembantu. Chanda pun hanya terdiam. Dokter Dewan memberinya saran agar bersekolah di tempat yang sama dengan Apu. Chanda menolak karena baginya tak mungkin untuknya bersekolah di sana. Dokter berusaha meyakinkan bahwa jika Chanda bersekolah di sana, ia bisa mengetahui masalah Apu dan belajar bersamanya. Mendengar hal itu, Chanda pun akhirnya setuju. Keesokan harinya di sekolah, Dokter Dewan membantu Chanda mendaftar di sekolah Apu. Setelah tahu yang daftar sekolah adalah seorang ibu-ibu, kepala sekolah kaget. Mustahil seorang ibu-ibu belajar bersama anak-anak langsung di kelas 10. Seharusnya orang dewasa daftar di sekolah khusus karyawan. Namun, Chanda meyakinkannya bahwa ia melakukan ini demi Apu anaknya. Ia menjelaskan karena biaya bimbel yang mahal, maka ia sebagai ibu akan belajar juga demi bisa membantu putrinya belajar. Mendengar penjelasan tersebut, kepala sekolah terharu. Dokter lalu melihat koran dan menyinggung perkataan kepala sekolah yang mengatakan lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Kata-katanya sendiri itulah yang membuat kepala sekolah akhirnya menerima Chanda. Di rumah, Apu yang sudah mendengar kabar bahwa ibunya akan bersekolah di sekolah yang sama dengannya, ia mencoba membujuk ibunya agar tidak bersekolah di sana. Baginya, hal itu sangat memalukan. Apu bahkan berjanji belajar dengan sungguh-sungguh, asalkan ibunya tidak sekolah. Ibunya pun setuju. Namun, sang ibu sedih melihat nilai Apu yang sangat jelek. Di kelas, Bapak Kepsek masuk lalu bilang lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Ia kemudian memperkenalkan siswi baru untuk kelas mereka, seorang ibu-ibu. Tentu saja sekelas tertawa. Apu yang merasa malu hanya bisa terdiam. Sang ibu lalu duduk sebangku dengan Amar, siswa yang pintar matematika. Setelah sekolah usai, Chanda langsung bergegas kembali bekerja. Sesampainya di rumah, Chanda tidak melihat putrinya hingga larut malam Apu baru pulang. Sang ibu begitu khawatir, namun Apu hanya mendiamkan ibunya. Di kelas, pelajaran matematika kembali berlangsung. 11 नहीं होता sin square theta equals to cos 2 then cos square beta अरे मैथ बनाने वाले समझ ना आए मैं पेशेंट नॉर्मल पर सीरियस आता कब से बैटिंग कर ओडे घंटा अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री घोल के पीते एग्जाम में सीरियस है कंडीशन. Chanda akhirnya sadar betapa sulitnya matematika sehingga ia paham apa yang dirasakan oleh putrinya. Saat istirahat, Chanda memberi makan siang kepada Amar. Amar lalu mengajarkan Chanda matematika. Matematika selalu dihadirkan dalam aktivitas sehari-hari. Hasilnya, Chanda bisa menjawab soal di kelas dengan benar. Ketika istirahat, Sweety dan Pintu mendekati Chanda dan Amar.
तो सिर्फ दूसरों के बापों को गाड़ियों में घुमा नहीं ना, पढ़ेगी लिखे लोग तेरी नकल करेंगे। चंदा साहब, Beberapa hari kemudian, hasil ujian matematika Canda mendapatkan nilai yang baik. Namun, berbanding terbalik dengan Apu yang mendapatkan nilai selalu turun di setiap ujiannya. Tentu membuat dia ditertawakan teman sekelasnya. Hal itu membuat Apu semakin marah dengan ibunya, bukan karena perihal nilai saja, namun karena ibunya juga mencuri teman-temannya. Canda memang dekat dengan teman sekelas Apu, karena Canda mampu memberikan motivasi kepada mereka untuk lebih bersemangat mengejar cita-cita mereka. Akhirnya mereka membuat kesepakatan jika Apu berhasil mengalahkan nilai ibunya ketika ujian matematika, maka ibunya akan berhenti sekolah. Mendengar tantangan putrinya, Canda setuju. Ia pun senang karena ia berhasil membuat Apu belajar dengan giat. अपेक्षा साय, जी सर. विनोद शर्मा, चिराग, आपको आज परीक्षा लेट मत होइयो, याद है ना? Bahkan sekarang Apu belajar matematika dengan amar agar nilainya bisa meningkat. Canda terpikirkan setelah Apu lulus nanti mau jadi apapun nantinya karena ia tidak bisa membiayainya untuk menjadi dokter atau insinyur. Dokter Dewan menghiburnya dengan mengatakan bahwa ketika lulus nanti Apu akan menentukan sendiri jalan hidupnya. Saat sedang jalan, Canda hampir tertabrak sebuah mobil. Si supir lalu memarahi Canda, namun turun Pak Kolektor memarahi supirnya yang tak sopan dengan seorang perempuan. Pak Kolektor meminta maaf atas sikap supirnya. Beberapa hari berselang, Canda terpikirkan untuk menemui Pak Kolektor. Namun, begitu sampai di rumah Pak Kolektor, Canda diusir oleh satpam yang bertugas di sana. Canda tidak menyerah begitu saja. Ia kembali berkali-kali hingga 10 hari. Alhamdulillahnya, saat Canda mau diusir lagi, ada Pak Kolektor datang. Di dalam, Canda ingin menanyakan kampus mana agar bisa menjadi kolektor sepertinya. Bapak Kolektor menjawab, kampus mana saja bisa, asalkan setelahnya mengikuti tes UPSI. Soal biaya tak terlalu besar, namun butuh kerja keras, karena dulu ia juga tak ada biaya. Canda senang mendapatkan jawaban tersebut. Ia berterima kasih, lalu bergegas pulang. Pak Kolektor dengan baik hati meminta supirnya mengantarkan Canda pulang. Menjelang ujian, Canda maupun Apu sama-sama giat belajar. Mereka belajar dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, mereka menjadi lebih mudah paham tentang matematika. Hari ujian pun tiba. Ibu dan anak itu saling bersaing satu sama lain. Mereka bukan hanya bersaing dengan soal, melainkan juga dengan waktu. Mereka bisa menjawab soal dengan mudah, hanya saja waktu tidak cukup, dan itu membuat Canda dan Apu kesal. Beberapa hari kemudian, hasil ujian pun akhirnya keluar. Canda mendapatkan nilai 52, sedangkan Apu mendapatkan nilai 58, yang berarti Apu berhasil mengalahkan ibunya sendiri. Namun, di hari itu sang ibu dipecat dari pekerjaannya akibat sering telat karena ia sekolah. Sesampainya di rumah, sang ibu begitu senang atas perubahan putrinya, sehingga sesuai kesepakatan di awal, ibunya akan berhenti sekolah. Namun, Apu kembali bermalas-malasan, karena baginya yang terpenting adalah ibunya tidak lagi ada di kelasnya. Apu tidak peduli dengan pendidikan atau menjadi kolektor seperti yang ibunya inginkan. Mendengar hal itu membuat sang ibu begitu sedih. Kesedihannya berlanjut karena Dokter Dewan akan pergi selama 3 bulan lamanya. Ia akan merasa kesepian tanpa ada nasihat-nasihat darinya. Dokter pun berusaha menenangkannya. Canda tidak menyerah.
ia tetap datang ke sekolah dan bertekad mengalahkan Apu. Hal itu tentu membuat Apu tidak senang, apalagi teman-temannya yang semakin dekat dengan Canda. भटकता किसी लदी है लेके साथ तबाह में पना हालों में उभर के बताए ना बख्श दे सलामती मौला मौला मेहरबानी बाकी आग किसने फूकी है मौला. Hingga ujian berikutnya, sang ibu berhasil mengalahkan Apu yang kembali malas-malasan belajar. Apu yang tak terima justru mengambil uang tabungan ibunya sendiri, yang padahal uang tersebut diperuntukkan agar Apu bisa kuliah. Apu malah menghabiskan uang itu seenak jidat. Sikap putrinya itu membuat Canda begitu marah dan kecewa dengan anaknya. Sang ibu pun akhirnya sakit, namun ia tetap bekerja dan meninggalkan sekolah. Apu yang tidak melihat ibunya di sekolah mulai merasa bersalah. Ternyata selama ini Amar mengetahui bahwa Canda adalah ibunya Apu. Amar bilang selama ini Apu tak pernah melihat perjuangan keras sang ibu. Ia lalu meminta Apu datang ke tempatnya nanti malam. Malamnya, Amar menunjukkan Apu sesuatu. जिसे खुद से कोई उम्मीद ही नहीं है. Amar bilang ibunya tak pernah memaksakan mimpinya kepada Apu, karena Apu adalah mimpinya. Apu meminta ibunya agar tidak bekerja lagi di restoran karena ia akan memikirkan sendiri masa depannya. Apu juga meminta agar ibunya kembali ke sekolah. Ibunya pun menuruti keinginan putrinya. Di sekolah, Canda yang sering tidak hadir dimarahi oleh guru. Ia diberi pilihan untuk menyampaikan impiannya atau keluar kelas. Canda beranjak dari kursinya dan hendak meninggalkan kelas. Namun, Apu menghentikan langkahnya. Apu memberitahu jika Canda tidak memiliki mimpi, ia tak akan sekolah. Ia tak perlu kerja keras banting tulang demi bisa melihat anaknya mempunyai mimpinya sendiri. Mendengar ucapan putrinya, sang ibu begitu terharu. वे तेरा सब ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी. Beberapa tahun kemudian, Apu berhasil menyelesaikan kuliah dan kini ia sedang mengikuti ujian UPSC dengan memilih matematika sebagai ujiannya. Apu menyampaikan kalau ini ia persembahkan untuk ibunya, yang kini telah mendedikasikan hidupnya untuk mengajar sekolah gratis matematika. Apu lalu ditanya, kenapa ia ingin mendedikasikan hidupnya untuk pemerintah dengan menjadi kolektor. Apu menjawab, karena ia tak ingin menjadi pembantu. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, siapapun kita, bagaimanapun latar belakang kita, semua orang berhak memiliki impian yang tinggi. Karena sebagian kecil orang berhasil karena keberuntungan dan sebagian besar karena kerja keras yang membuatnya beruntung. Dan terakhir,